Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, hari ini kita hadir di MKUIL Mukalam pertemuan ke-10 dan hari ini masa presentasi untuk kelompok 2 dengan tema perbandingan aliran pemikiran tentang iman dan kufur, ya, yang nanti akan dipresentasikan oleh 4 orang. Yang pertama Anissa Putri Pratama, kedua Viani, ketiga Muhammad Haikal, dan Laila Zaskia Rohendi. Sudah siap semuanya kan ketiga mahasiswa ini? Laila sudah siap? Mana suaranya Laila? Ya sudah Pak. Viani sudah siap? Siapa? Anissa sudah siap? Nah, Anissa sudah siap? Kok jadi jawab? Udah Bapak. Oh, ya, dan terakhir Haikal sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke. Mana Rahmi? Mana? Ada suaranya Rahmi. Mana orangnya? Mana Rahmi? Mana Rahmi? Ini izin Pak, lagi pergi sama keluarganya, lagi ada acara keluarga. Iya, ini saya. Iya, ini saya. Bentar. Oke, saya mau tanya dulu. Berarti hari ini siapa yang akan jadi moderator? Siapa? Tadi saya harusnya nanya ke Rahmi, tapi tidak ada, ya sudah saya tanya. Siapa yang hari ini jadi moderator? Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu. Kelompok 2, siapa moderatornya? Siapa? Tuh, ada respon. Berarti belum ditunjuk dong. Belum ditunjuk ya? Nah, halo? Berarti gimana ini kelompok 2 yang menjadi moderatornya siapa? Ini siapa yang menjadi moderatornya? Loh, gimana nih? Cari aja. Siapa jadi moderatornya? Ayo, cepat. Ih, ya ini. Iya saya. Ya nggak bisa dong, kan saya sudah ngomong kemarin. Kalau menjadi moderator harus dari orang yang di luar kelompok yang presentasi. Kan sudah saya ngomong berkali-kali. Masa diulangi terus? Siapa ini yang mau jadi moderatornya? Ayo silakan. Saya tidak mau nunjuk siapa saja yang bersedia. Siapa? Kenapa tidak direspon dengan cepat permintaan saya kemarin? Ya, jadi tidak repot kayak begini. Makanya saya tanya Rahminya kemana? Malah pergi. Saya Pak yang jadi moderator, Siapa nama kamu? Ibnu Mujahid. Ibu Mujahid. Ya. Oke, saya ingatkan ya, saya minta Rahmi ikut tanggung jawab untuk penentuan moderator. Saya ingatkan ya, saya ngomong begini biar didengarkan semuanya. Jadi setiap awal atau setiap mau presentasi ditentukan dulu siapa moderatornya gitu. Ya enggak kebingungan seperti ini. Jadi bengong semua ditanya. Jadi minggu depan ingat ya, saya minta kepada kalian untuk laporan kepada Rahmi yang hari ini tidak masuk.
Katakan, Rahmi, tugas Anda tentukan siapa moderatornya untuk minggu depan tanggal berapa? Tanggal 13 November siapa moderatornya? Termasuk juga kelompok yang lain, 4, 5, 6, 7. Tentukan langsung, jangan diam. Kalian juga harus ikut gerak. Tentukan siapa kira-kira. Dan usahakan moderatornya itu bukan dari mahasiswa yang menjadi presentator. Kan tidak mungkin moderator jadi presentator. Jadi di mana-mana moderator bukan dari orang yang menjadi presentator, tapi ya di luar itu, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut langsung ke pemakalah, pemateri, dan yang akan menjadi moderator adalah saudara Ibnu Mujahid, ya. Oke, saya tampilkan dulu. Yang pertama Anissa Putri, ya. Saya tampilkan dulu ya di view speaker. Oke. Berikutnya yang kedua Laila, ketiga Viani, dan yang keempat Haikal. Mana Haikal? Mana Haikal? Nah, ini. Dan moderatornya tadi siapa? Ibnu Mujahid. Mana Ibnu Mujahid nih? Pak. Ya. Mana Ibnu Mujahid itu nggak ada. Oh, saya Pak. Nggak ada wajahnya ini mana nih? Mana Ibnu Mujahid? Oh ini ya Ibnu Mujahid ya. Ini ya betul ya. Oke, baik. Nanti waktu presentasi itu dibatasi ya, maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit. Kalau kurang tidak apa-apa. Dan usahakan pertanyaannya yang relevan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perbandingan aliran pemikiran tentang iman dan kufur. Jadi jangan tanya yang di luar itu. Dan moderator wajib untuk mengingatkan dan wajib untuk mengkat jika ada pertanyaan yang tidak relevan. Ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang oleh Ibnu Mujahid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi ibu nikmat, berjuta-juta nikmat hingga kita bisa berkumpul di pertemuan hari ini. Saya Ibnu Mujahid sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Acara adalah pemaparan materi oleh kelompok 2. Pemateri pertama, langsung aja ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Materi pertama. Ya, baik, perkenalkan saya Laila Zaskia Rohendi dengan NIM 2512002025 sebagai materi pertama. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai perbandingan aliran imam dan kufur. Pertamanya itu mengenai menurut aliran imam dan kufur menurut aliran Khawarij. Prinsip utama dalam hal ini yaitu aliran yang sangat menekankan amal perbuatan sebagai bagian terpisahkan. Gue kedengeran gak sih malah ngomong? Malah. Iya. Kedengeran. Lanjut. Kabelnya mati. Boleh pakai wifi. Maaf, ada kendala. HP-nya mati. Haikal, tolong ini dong, ituin PPT-nya. Share screen HP-nya, PPT-nya. Tidak tahu kenapa.
Kenapa jangan kata? Oke, saya ulang ya. Yang pertama materinya itu iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Pada prinsip utama dalam aliran ini yaitu aliran yang sangat menekankan awal perbuatan sebagai bagian tak terpisahkan dari iman. Konsep dosa besar dalam hal ini yaitu pelaku dosa besar dianggap kafir. Mereka yang keluar dari lingkaran Islam seperti pandangan sekte mereka keluar dari lingkaran Islam seperti pandangan sekte Azariko dan Najdah. Terus yang ketiga, pelaku dosa besar itu dihukum kekal di neraka selamanya. Inti dari ajaran ini yaitu tidak ada menunda-nunda atau ijrah hukuman. Keputusan hukum harus segera diambil. Slogan kontras dalam aliran ini yaitu barang siapa beriman tapi meninggalkan rukun dia adalah kafir. Baik, selanjutnya dilanjut oleh pemateri kedua. Untuk materi kedua, ayo materi kedua silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang Caca. Cak. Silakan kita untuk menyelesaikan materi kedua. Tuh kan gue nggak kedengeran anjing. Materi yang kedua kan ya? Iya. Yang iman dan Caca yang iman dan kufur kan? Iya. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua yaitu iman dan kufur menurut aliran Murji'ah. Prinsip utamanya yaitu aliran yang fokus pada iman di hati, iman di hati atau tasdik. Nah, amal perbuatan tidak termasuk unsur iman. Kedengeran nggak? Iya, lanjut. Iya, jelas. Konsep dosa. Nah, di sini juga ada konsep dosa besar. Yang pertama itu ada pelaku dosa besar tidak divonis kafir atau masih dianggap mukmin. Yang kedua, hukumnya ditangguhkan atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang ketiga, Murji'ah moderat. Pelaku dosa besar mungkin disiksa tetapi tidak akan kekal di neraka atau karena memiliki iman. Nah, inti ajarannya iman tidak bertambah dan tidak berkurang atau Murji'ah ekstrim. Dosa besar apapun tidak merusak iman. Slogan kontras, perbuatan maksiat tidak dapat merugikan keimanan. Sudah. Materi yang ketiga dilanjut oleh Haikal. Piani. Oke, Piani, dipersilahkan. Yang ketiga, iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, iman bukan hanya sekedar pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan, tetapi juga perbuatan nyata. Jadi, iman menurut aliran Mu'tazilah adalah amal dan keyakinan sekaligus. Jika seseorang tidak melaksanakan amal soleh, maka imannya belum sempurna, bahkan bisa gugur. Pengertian kufur menurut aliran Mu'tazilah. Kufur menurut Mu'tazilah adalah menolak atau mengingkari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik secara ucapan, keyakinan, maupun perbuatan.
Namun, mereka tidak langsung mengkafirkan pelaku dosa besar seperti mencuri, berzinah, dan membunuh. Materi cukup sekian, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Ayo dipersilahkan untuk materi selanjutnya. Baik, lanjut. Iman dan kufur menurut aliran Al-Asy'ariyah. Menurut Al-Asy'ari, iman adalah tasdik bi al-qalb, membenarkan dalam hati. 30 definisi iman menurut Al-Asy'ari dapat diperoleh dari penjelasan yang dikemukakan Asy'arotani. Iman secara esensial adalah tasdik bi al-jannah, membenarkan dengan kolbu, sedangkan kol dengan lisan, dan melakukan berbagai kewajiban utama atau amal bi al-arkan, sekedar merupakan furu, cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Tuhan dengan kolbunya dan membenarkan utusan-utusannya beserta hal-hal yang dibawa darinya, iman yang semacam itu merupakan iman yang sahih dan seseorang tidak akan tanggal keimanannya kecuali jika menghindari salah satu hal tersebut. Lanjut yang terakhir, iman dan kufur menurut pengertian aliran Maturidiyah. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samar, Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb, bukan semata-mata igrar bi al-lisan. 32 pengertian iman seperti yang dikemukakan Al-Maturidi merupakan bantahan terhadap Al-Karamiyah, salah satu subsekte Murji'ah. Ia berargumentasi dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14, 33 ayat ini dipahami Al-Maturidi sebagai penegasan bahwa iman itu tidak hanya dengan perkataan, sedangkan kolbu tidak beriman. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah menerangkan. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk silahkan bertanya untuk yang ingin bertanya. Maksimal 3 orang ya. Untuk sesi pertama 3 orang. 3 orang aja, 3 orang, nggak usah nambah. Iya tuh 3 orang nanya. Ayo persilahkan. Enggak ada yang mau nanya ini. Halo hadirin. Izin nanya, Ayo silahkan. nama saya Alfidia Putra, NIM 251202002, izin nanya. Apa apa ya apa perbedaan mencolok dari pendapat dari kaum moderat dan non moderat pokoknya soal dosa, urusan dosa besar dan lain-lain. Saya tulis aja sih. Boleh ketik, Dias. Tulis saja, Dias. Ketik. Sok ketik aja. Saya mau tanya,
izin bertanya. Sok silakan. Ya, silakan. Saya Lutfiana dengan NIM 251202001. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana perbedaan pandangan tentang iman dan kufur ini memengaruhi interaksi sosial dan penetapan hukum syariat di antara penganut aliran-aliran tersebut? Lagi nulis ya. Bang, mau nanya nih, Bang. Aku mau nanya, izin Ayo, bertanya. Perkenalkan. Udah jawab Sok sih. silakan. Jangan lupa Perkenalkan. Dikirim. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 251202012. Izin bertanya, bagaimana Asy'ariyah mengenai peran amal perbuatan terhadap sah atau tidaknya iman? Terima kasih. Oke, dicukupkan untuk pertanyaan di sesi pertama. Silakan untuk materi untuk menjawab pertanyaan. Ayo, Saudara Caca. Maafkan tadi baru masuk, jadi baru baca dulu PPT-nya ya, teman-teman. Iya, kalau ingin bertanya di sesi kedua aja ya. Siap, Iya, Cak. karena jangan lupa diketik ya teman-teman. Saya mau ubah pertanyaan dulu. Oke, Dias. Kenapa Dias? Saya ubah pertanyaan. Oke, sambil nunggu yang lain mengirimkan pertanyaannya dikarenakan di Zoom agak nggak begitu jelas, saya izin menjawab pertanyaan dari Lutfia. Pertanyaannya yaitu bagaimana perbedaan pandangan tentang iman dan kufur ini mempengaruhi interaksi sosial dan penetapan hukum syariat di antara penganut aliran-aliran tersebut. Jadi, perbedaan pandangan tentang iman dan kufur itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan hukum. Aliran yang pertama itu pada aliran Khawarij, yaitu cenderung memecah umat dan menimbulkan konflik sosial. Terus yang kedua dalam aliran Murji'ah, yaitu menjaga kerukunan, tetapi juga bisa melemahkan semangat amar ma'ruf nahi munkar. Terus Aswaja menjadi jalan tengah yang menyeimbangkan iman, amal, keadilan, dan kasih sayang sehingga paling berpengaruh dalam pembentukan masyarakat Islam yang harmonis. Apakah sudah jelas? ya, terima kasih sudah dipahami. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan Husnul Khotimah. Bagaimana pandangan Asy'ariyah mengenai peran amal perbuatan terhadap sah atau tidaknya iman? Izin menjawab ya. Pandangan Asy'ariyah mengenai peran amal perbuatan terhadap sah atau tidaknya iman adalah bahwa amal perbuatan tidak memengaruhi sah atau tidaknya iman. Dalam teologi Asy'ariyah, iman seseorang tetap sah selama ia meyakini tasdik dalam hati dan mengucapkan syahadat dengan lisan meskipun amal perbuatannya buruk. Apakah sudah dipahami? Apa Sudah belum puas? cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Pertanyaan ketiga, siapa yang akan menjawab? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jawab lagi, yaitu pertanyaan dari Bias. Pertanyaannya, mengapa ada murji'ah yang disebut murji'ah ekstrim? Pertama itu, kelompok murji'ah ekstrim atau disebut murji'ah gulat muncul karena adanya perbedaan pandangan mereka yang sangat longgar tentang iman dan amal dibanding dengan murji'ah moderat. Seperti itu. Mau disebutin latar belakangnya enggak? Kenapa ada murji'ah ini? Boleh. Ya, jadi Murji'ah adalah aliran dalam Islam yang muncul sebagai reaksi terhadap sikap keras Khawarij yang mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Murji'ah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap beriman selama masih meyakini Allah dan Rasul, sedangkan urusan dosa diserahkan kepada Allah. Namun, sebagai Murji'ah kemudian berkembang menjadi Murji'ah ekstrim karena pandangannya semakin jauh dari prinsip umat Islam. Ciri-ciri dari itu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya nih imannya cukup di hati saja. Dari murji'ah ekstrem ini ciri-cirinya iman itu cukup di hati saja. Amal tidak berpengaruh terhadap iman, terus tidak menganggap dosa besar berbahaya bagi iman. Terus itu sih. Oke, cukup. Ya. Terima kasih, Dias. Untuk selanjutnya, sesi kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. 2 pertanyaan ya guys. Sok yang mau bertanya silahkan. Jangan lupa diketik. 3 orang ya. Dua aja. 2 orang. Dua. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin presentasi ini akan ditutup. Sebentar. Ini lagi ngetik. Kalau buat yang mau nanya, tolong tetap diomongin dulu ya di Zoom-nya baru diketik supaya tahu siapa yang bertanya. Ayo, silakan Saudari Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Nah, kan sekarang itu banyak yang dimana tantangan yang pemikiran-pemikiran itu selalu dibantah-bantah, emang kayak nggak sesuai dengan pemikiran kita. Nah, masih gak sih ada berkaitan dengan masa sekarang itu? Dengan masa-masa Murji'ah, kayak masa-masa yang emang mengkafirkan dan emang yang masih dianggap keimanan kayak gitu, masih ada gak yang masih zaman sekarang tuh yang udah bertentangan enggak gimana sih ya yang bertentangan gitu, nah yang enggak berarah banget gitu. Bentar, saya kira ini pemikiran kamu yang bertentangan, yang dibantai-bantai itu pemikirannya kayak apa ya? Ya, kayak kan sekarang kayak
Terus tadi yang masih dianggap iman itu yang gimana sih? Yang iya, tadi itu yang masih dinyatakan dia masih beriman itu kesan kan ya? Melakukan dosa kan? Yang masih dianggap iman. Benar gak? Ya kan? Nah, sekarang tuh banyak yang masih dianggap kayak gitu, terus ada yang dosa tuh emang udah dosa gitu, gak bukan beriman lagi gitu. Apalagi dia ngelakuin dosa hal besar yang kayak pembunuhan. Oh, berarti itu bukan masuk keimanan lagi dong. Itu mah kayak udah di luar iman. Ya, Benar Syakira, gak? mohon maaf ya, mohon maaf. Sok silahkan ketik dulu. Nah, Intinya ya, apa, Damai? bentar. Intinya begini. Intinya, jangan banyak-banyak intinya. Langsung ke intinya aja, pertanyaannya apa? Intinya Ya, Damai, pengen tahu. sabar. Sabar dulu. Krisis. Untuk yang bukan kelas kita harap mensingkirkan mukanya dulu ya. Woi, ya ibu, ya ibu. Dilanjut dulu aja untuk satu orang lagi yang mau bertanya. Siapa? Ayo silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, silakan langsung dijawab saja. Silakan untuk kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira. Syakira, Anissa mau ngejawab pertanyaan kamu ya. Pertanyaannya itu kan, bagaimana masa dengan masa sekarang yang berpikiran dengan tantangan pemikiran yang melakukan dosa yang masih dikatakan beriman? Nah, jawabannya itu, jika dulu tantangannya lebih bersifat pemurnian, nah konsep internal iman terhadap dosa besar, kini tantangannya meluas menjadi perjuangan mempertahankan iman di tengah derasnya arus pemikiran dan budaya modern yang cenderung menoleransi atau menormalisasi perbuatan dosa. Seperti itu, Syakira. Apakah sudah puas? Sudah cukup. Syakira? Apakah cukup, Saudara Damai? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, Baik. ya sama-sama Mungkin Syakira. sesi pertanya jawab sudah selesai. Pertemuan ini akan ditutup.
Saya sebagai moderator perwakilan kelompok 2 izin mengundurkan diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, cukup ya. Baik. Cukup. Oke ya. Saya menyampaikan ya, mohon maaf hari ini saya ada acara. Jadi sejak tanggal 3 kemarin sampai tanggal 11 nanti saya ada acara di Jawa Timur ini ya. Di Jawa Timur, dan hari ini saya sudah ada di Jawa Timur. Jadi saya mohon maaf karena waktunya yang terbatas. Saya tidak bisa lama-lama dan saya cuma mengingatkan sekali lagi, tolong Rahmi sebagai PJMK wajib untuk menyiapkan moderator setiap kali kelas dimulai dan ada presentasinya. Jadi nanti ya tolong ingatkan Rahmi minggu depan tanggal berapa? 13 November tolong disiapkan moderator untuk kelompok 3 ya. Ingatkan. Jadi jangan bikin saya jadi marah-marah gitu ya. Masa setiap hari harus protes aja. Kalau misalnya kayak tadi ya terhambat kan. Untung Ibnu Mujahid bersedia. Untung ada yang menyelamatkan kelas ATNA. Minggu lalu juga Ibnu Mujahid jadi moderator kan ya, maunya jadi moderator ya, betul? Bukan Pak. Oh bukan kamu ya? Ya artinya ya, tolong disiapkan, jangan cuma karena kondisi mendadak. Saya minggu kemarin presentasi Pak. Ya maksud saya kan kemarin kalau tidak salah ada yang mau jadi moderator dari kelompok 1. Itu kamu kan? Ya. Tapi saya batalkan. Iya. Karena harus dari luar kelompok 1 atau kelompok yang presentasi. Jadi saya minta ganti ke siapa kemarin? Dion ya. Jadi harusnya begitu juga. Sekarang juga begitu ternyata belum diperbaiki oleh PJMK-nya dan juga oleh kalian. Jadi ya tolong ini jadi catatan. Dan tolong minggu depan tidak lagi. Biar saya tidak protes-protes terus. Ya. Saya juga capek protes-protes itu. Mau marah-marah juga capek. Ya. Ini bisa dipahami supaya segera PJMK-nya untuk menyiapkan moderator dan sudah tersedia minggu depan saat presentasi kelompok 3. Misalkan yang moderatori adalah mereka yang ada di luar kelompok 3. Dan begitu juga seterusnya ya, kelompok 4, 5, 6, dan 7. Harus sudah ditentukan. Kalaupun dari sekarang sudah ditentukan. Baik, saya kira itu dan saya mohon maaf belum bisa maksimal karena kegiatan saya hari ini dan seterusnya sampai tanggal 11. Terima kasih dan saya apresiasi hasil kerja keras kalian untuk presentasi hari ini. Walaupun nih ya sebagai catatan lagi nih, walaupun presentasinya modulnya tidak maksimal. Ya, modulnya tadi cuma nongol grup WA doang. Gimana kok bisa baca grup WA? Harusnya yang modulnya yang dikeluarin, bukan grup WA. Ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri hari ini. Dan akses sudah saya bagikan linknya ya, dan akan saya tutup setelah ini. Iya Bapak, sudah. Di kamarnya siapa? Dan kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.